Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 6 Agustus 2021, di mana kita memperingati pesta Yesus menampakkan kemuliaannya atau transformasi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia secara mengagumkan. Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak angkat-Mu yang terkasih. Semoga kami yang mendengarkan suara Putra-Mu terkasih menjadi ahli waris yang sah bersamanya, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata-kata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan di antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Transformasi, perubahan total, masa depan. Saudara-saudaraku terkasih, kalau kita merenungkan dan membaca Injil, maka ada 3 hal yang tampil dalam kehidupan Yesus yang khusus. Yang pertama, kalau kita membaca permandian Yesus di Sungai Yordan, maka ketika Yesus datang, Yohanes memberitakan tentang siapakah Yesus. Tetapi Yesus mendatangi Yohanes dan berkata, "Ayo, baptislah aku." "Wah, tidak bisa, karena engkau sudah sempurna." Lalu Yesus berkata apa? "Laksanakanlah agar apa yang direncanakan dalam kitab suci terlaksana." Maka kemudian Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan. Apa yang terjadi? Langit terbuka dan terdengarlah suara, "Inilah anakku yang kukasihi."
dengarkanlah dia. Hari ini kita juga mendengar dari Injil Matius. Kalimat yang mirip yang dialami oleh ketiga murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka mengalami sebuah pengalaman ilahi. Mereka duduk bermeditasi rupanya, dan mereka melihat pancaran kasih Allah. Maka mereka melihat tokoh-tokoh kudus dalam perjanjian lama, itu Musa dan Elia. Siapakah Musa? Siapakah Elia? Elia adalah nabi yang memotong kepercayaan umat kepada dewa Baal. Maka dia mengatakan kepada para pemimpin penyembahan Baal, ayo aku tantang kamu. Maka mereka juga berani menantang Elia. Caranya apa? Bagaimana? Mereka memotong semua binatang yang ada yang akan dijadikan persembahan. Ada bebek, ada ayam, ada kambing domba. Tetapi tidak boleh ada api. Mintalah kepada dewamu supaya dapat api. Sudah setengah hari menari, berjoget ria dan sebagainya. Tidak ada api. Maka Elia katakan, aku punya sekarang bagian. Dia berdoa kepada Yahweh untuk memberikan api, dan api menyambar. Maka berlarianlah mereka. Musa, tokoh perjanjian lama yang besar, yang membawa umat Israel keluar Mesir. Dan sebelumnya menghadapi Firaun. Berapa tulah? 12 tulah yang terjadi ketika Firaun menolak kepergian umat Israel. Bahkan yang terakhir, anak-anak sulung meninggal. Maka dengan rela dan juga dengan kesal, Firaun menyuruh orang Israel berangkat. Maka terjadilah perjalanan yang luar biasa, pembebasan umat Israel dari Mesir. Dan ini diingat oleh umat Israel. Maka dalam saat transformasi pun mereka melihat tokoh besar ini, Elia dan Musa. Namun ada lagi tokoh yang lebih besar dari kedua ini, yaitu Yesus. Di mana mereka melihat pancaran kasihnya luar biasa, digambarkan seperti matahari dan pakainya terang benderang. Yesus berubah rupa. Dan ini gambaran hari esok. Kalau kita masuk dalam haribaan Tuhan. Karena itu Petrus mempunyai inisiatif. Kenapa? Merasa nyaman dan aman hidupnya pada saat itu. Maka dia ingin agar boleh mendirikan kemah. Satu untuk Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Artinya supaya mereka bisa mengalaminya. Nah, saudaraku terkasih, pengalaman ilahi adalah pengalaman yang luar biasa. Yang tidak ada duanya, tidak dijual, tapi diberikan oleh Tuhan. Maka setiap orang mempunyai pengalaman ilahi. Dan pengalaman ilahi itulah yang memberikan kekuatan. Karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan dan dari pengalaman ilahi itu tidak dipahami oleh orang yang lain. Karena kadang orang melihat kita ini ganjil dan aneh. Kukuh dan kokoh dengan apa yang dialami. Seperti beberapa orang dipanggil menjadi imam, biarawan-biarawati. Orang tua menentang luar biasa dan tetap ngotot. Karena apa? Mempunyai pengalaman ilahi. Kita pun juga orang-orang yang telah dipermandikan mempunyai pengalaman ilahi. Cuma kita mungkin tidak begitu repot dan peduli dengan pengalaman itu. Disangkanya pengalaman itu biasa-biasa saja. Tetapi justru sebetulnya pengalaman itu adalah pengalaman yang sangat istimewa. Maka marilah dalam hari
di mana kita memperingati transformasi Yesus, kita juga mengingat kembali kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Entah kita lolos dari kecelakaan, entah kita lolos dari penyakit, entah kita lolos dari segala macam beban dan sebagainya. Yang membuat kita bangkit sebagai manusia baru. Terutama pada masa COVID ini. Mari kita berdoa supaya kita tidak kena penyakit itu. Kalau kena masih tetap disembuhkan. Karena banyak orang yang luar biasa pengalaman ya, setelah disembuhkan dari COVID. Karena saat ini COVID ini makin merajalela. Makin besar. Bahkan Indonesia menjadi juara untuk hal itu. Ya. Kalau kita jadi juara Olimpiade seperti Grecia dan Aprilia nggak apa-apa. Tapi ini juara COVID. Maka kita jaga diri, ya, pakai masker, menghindari kerumunan, jaga kesehatan dengan baik. Sehingga dengan demikian kita boleh sehat. Karena jangan lupa obat susah, oksigen juga sulit. Maka mari kita berjaga bersama Yesus. Seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes di Gunung Tabor. Berjaga, melihat kemuliaan Yesus. Dan kita juga boleh melihat kemuliaan Yesus dalam masa COVID ini. Dengan hati yang tenang, agar kita boleh menghirup udara dengan baik. Dan tetap sehat. Salam sehat, selamat pagi.